Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memilih surat dalam salat yang sesuai sunnah, yaitu memilih surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 119. Sebelum kita membahas surat yang sesuai sunnah yang dibaca Nabi SAW ketika salat, terlebih dahulu kita akan mengenal pembagian surat dalam Al-Quran dilihat dari panjang dan pendeknya. Dilihat dari panjang pendeknya, surat dalam Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah surat At-Tiwal. Kata At-Tiwal berasal dari kata Tawilun, yang artinya panjang. Sehingga kalau ada orang yang namanya Pak Tawil, berarti Pak tinggi, ya. Pak panjang. Surat At-Tiwal adalah surat yang panjang-panjang. Dalam Al-Quran jumlahnya ada 7, karena itu sering disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. Sementara At-Taubah tidak masuk. At-Taubah masuk dalam kategori surat Al-Mi'in. Sehingga As-Sab'ut Tiwal adalah 7 surat yang panjang yang ada di bagian awal Al-Quran selain Al-Fatihah. Kemudian surat yang kedua adalah surat Al-Mi'in. Disebut Mi'in dari kata Al-Mi'ah, yang artinya angka 100. Surat Al-Mi'in atau surat Al-Mi'ah berarti surat yang jumlah ayatnya kurang lebih 100 ayat. Kurang lebih, ya. Bisa 100 lebih dikit atau kurang dari itu, maka disebut sebagai surat Al-Mi'in. Dan surat Al-Mi'in itu mulai dari surat At-Taubah. Kalau kita perhatikan, surat At-Taubah terdiri dari 187 ayat. Dan beberapa surat terdiri 129 ayat. Dan beberapa surat setelahnya ada 109, 123, dan seterusnya. Dan sifatnya mendekati. Termasuk surat Al-Kahfi 110 ayat, kemudian Maryam 98, ya. Dia mendekati angka 100. Berikutnya adalah surat Al-Mathani. Dari kata sanna yusanni, yang artinya mengulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Sa'id bin Jubair, disebut sebagai surat Al-Mathani karena Allah banyak mengulang-ulang kewajiban, mengulang-ulang tentang kewajiban al-faraid, tentang al-ahkam, hukum-hukum syariat, tentang al-qasas, kisah-kisah, kemudian juga tentang al-amthal, perumpamaan, dan seterusnya. Berdasarkan urutannya, surat Al-Mathani adalah surat setelah Al-Mi'in. Dan umumnya surat yang diawali dengan kata Hamim. Ya. Diawali dengan kata Hamim, dan beberapa surat yang di situ ada awalan berupa huruf muqatta'ah. Ya. Seperti surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Kemudian juga beberapa surat yang diawali dengan Hamim di bagian belakang cukup banyak, ya. Makanya sering disebut dengan Al-Hamaim. Surat Al-Hamaim itu surat yang diawali dengan Hamim. Surat Ghafir
Ya, kemudian surat Fussilat itu berurutan. Dua-duanya diawali dengan Hamim. Surat Asy-Syu'ara juga diawali dengan Hamim. Kemudian juga surat Az-Zukhruf urutan berikutnya diawali dengan Hamim. Makanya sering disebut dengan surat Al-Hamaim. Karena dia diawali dengan huruf muqatta'ah Hamim. Yang keempat adalah surat Al-Mufassal. Dari kata Al-Faslu yang artinya batas. Dalam bahasa Arab, kelas itu disebut dengan fasl. Al-Faslul Awal, kelas pertama, kelas 1. Al-Faslul Tsani, kelas 2, dan begitu seterusnya. Disebut Al-Mufassal karena surat ini ayatnya pendek-pendek. Ada banyak batas-batas. Ya. Ayatnya pendek-pendek. Ya. Sehingga jumlah ayatnya banyak mengingat ayatnya pendek-pendek. Ya. Misalnya surat Qaf, ya, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Kita bisa lihat misalnya dalam surat Al-Muddatsir, ayatnya pendek-pendek. Ada satu ayat yang hanya terdiri dari 3 kata, tsumma abasa wa basar. Tsumma abasa wa basar. Terdiri dari 3 kata. Tsumma adbara wastakbar. Sehingga dia sangat pendek. Bahkan ada yang cuma terdiri dari 2 kata, tsumma nadhar. Tsumma nadhar, terdiri dari 2 kata. Dan pendapat yang paling kuat, surat Al-Mufassal dimulai dari surat Qaf. Dimulai dari surat Qaf hingga surat An-Nas. Ada khilaf di antara para ulama, apakah surat Al-Mufassal itu, atau sejak mulai apa surat Al-Mufassal itu? Apakah sejak surat Al-Hujurat ataukah surat Qaf? Ulama beda pendapat. Dan dua-duanya ada di juz 26, ya. Ada yang mengatakan surat Al-Mufassal dimulai dari surat Al-Hujurat. Dan ada yang mengatakan surat Al-Mufassal dimulai dari Qaf. Dan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat yang kuat tentang khilaf surat Al-Mufassal dimulai dari surat apa? Kata beliau yang kuat adalah dimulai dari surat Qaf sampai ke belakang hingga surat An-Nas. Kemudian dasar pembagian surat tadi yang ada 4, ini berdasarkan hadis dari Wathilah Ibn Al-Asqa. Wathilah Ibn Al-Asqa meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'a." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Taurat as-sab'a, 7 surat yang panjang-panjang, berturut-turut ada di depan. Wa u'titu makanaz zaburi al-ma'in. Sedangkan aku diberi pengganti Zabur surat Al-Mi'in. Wa u'titu makanal Injil al-Mathani. Dan aku diberi pengganti isi Injil dengan surat Al-Mathani. Sehingga kandungan yang ada dalam Taurat banyak disebutkan oleh Allah di As-Sab'ut Tiwal, 7 surat pertama dalam Al-Quran. Kandungan yang ada dalam Zabur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mi'in. Kandungan dalam kitab Al-Injil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Mathani. Lalu beliau mengatakan wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku diberi tambahan dengan surat-surat Al-Mufassal. Sehingga di sini ada kelebihan dalam Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Mufassal. Selanjutnya, Al-Mufassal terbagi menjadi 3. Tiwal Mufassal, Wasat Mufassal, dan Qisar Mufassal. Tiwal, Wasat, Qisar. Panjang, pertengahan, dan pendek.
Tiwal mufassal berarti mufassal yang panjang. Dimulai dari surat Qaf hingga surat Al-Mursalat. Akhir juz 29. Kemudian wasat mufassal adalah mufassal pertengahan. Dimulai dari surat An-Naba hingga surat Ad-Duha. Kemudian kisar mufassal adalah mufassal yang pendek. Dimulai dari surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, sampai surat An-Nas. Baik, itu pembagian yang disampaikan oleh para ulama sebagaimana keterangan Ibnu Ashur dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir Ibnu Ashur. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang terkadang ada sisi pengecualian. Ya, misalnya di kisar mufassal kok ada yang lebih panjang dibandingkan atasnya. Itu sifatnya hanya 1-2 pengecualian. Karena kalau kita perhatikan untuk kisar mufassal mulai dari surat apa? Al-Insyirah, ya. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Nanti akan ada surat Al-Alaq, akan ada surat Al-Bayyinah. Yang itu bisa jadi lebih panjang dibandingkan atasnya misalnya. Namun itu tidak menyebabkan dia keluar dari kisar mufassal. Tayyib. Dan kalau kita perhatikan rata-rata kisar mufassal jumlah ayatnya di bawah 10 ya. Meskipun ada yang dia di atas 10 seperti Al-Qari'ah atau Al-Adiyat. Nah, dan ini pembagian yang disampaikan oleh para ulama. Nah, setelah kita paham pembagian seperti ini, nanti kita akan bisa memahami Nabi SAW kadang membaca tiwal mufassal atau kadang beliau membaca wasat mufassal. Istilah itu sudah tidak lagi asing bagi kita. Selanjutnya kita akan membaca tentang kaidah dalam memilih surat ketika sholat. Ada beberapa ketentuan umum dalam pemilihan surat ketika melaksanakan sholat. Yang pertama, pada asalnya orang yang sholat boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Kita ulang, bahwa setiap orang boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Sehingga kalau sholat subuh orang membaca surat Al-Kautsar boleh nggak? Inna a'tainakal kautsar. Silahkan. Tapi jadinya terlalu pendek. Meskipun diperbolehkan. Ini berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Ketika beliau mengajari orang yang salatnya salah, beliau mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Apabila kamu salat, bertakbirlah ketika sudah siap. Artinya tidak perlu membaca doa tertentu. Tidak ada bacaan tertentu sebelum takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu silahkan kamu baca bagian Quran yang mudah bagimu. Bagian Al-Quran yang mudah bagi kita artinya surat apapun yang kamu hafal, surat apapun yang mudah bagimu untuk kamu baca. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Yang kedua, dianjurkan untuk membaca satu surat utuh di setiap rakaat. Ya, dianjurkan untuk membaca satu surat utuh di setiap rakaat. Ini berdasarkan kebiasaan Nabi SAW seperti yang diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini min adh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil kitab wa suratin yakni yaqra'u suratan fi kulli rak'atin." Ketika salat duhur dan asar, Nabi SAW terbiasa membaca Al-Fatihah dan satu surat dari Al-Quran. Maksudnya adalah beliau membaca satu surat dalam satu rakaat.
Beliau membaca satu surah dalam satu rakaat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, likulli suratin haqquha minar ruku'i was sujud. Likulli suratin hadduha minar ruku'i was sujud. Setiap surat itu memiliki hak, memiliki jatah untuk mendapatkan ruku' dan sujud. Sehingga kalau kita membaca surat, misalnya surat Al-Kautsar dalam satu rakaat, maka Al-Kautsar ini nanti dapat ruku' dan dapat sujud. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa membaca satu surat utuh yang pendek dalam satu rakaat lebih afdal. Membaca satu surat utuh dalam Al-Quran lebih afdal daripada membaca beberapa ayat dari surat yang panjang. Sehingga kita misalnya membaca surat Al-Baqarah, tapi hanya 10 ayat. Dengan membaca surat Al-Adiyat yang kurang lebih 11 ayat, maka lebih baik membaca surat Al-Adiyat utuh. Karena di sini putus, tidak sampai utuh satu suratnya, sementara yang ini utuh satu surat. An-Nawawi menjelaskan, suratun kamilah afdal. Li'annahu idza qara'a suratan faqad yaqifu fi ghairi mawdi'il waqfi wa huwa inqita'ul kalamil murtabit wa qad yakhfa dzalika. Membaca satu surat yang sempurna itu lebih afdal. Ya. Karena jika dia membaca di sebagian surat, artinya dia baca surat yang panjang lalu dibaca cuma sebagian, faqad yaqifu fi ghairi mawdi'il waqfi. Bisa jadi dia berhenti di posisi ayat yang bukan tempat untuk diputus. Wa huwa inqita'ul kalam al-murtabit, sehingga dia memutus pembicaraan yang masih berkaitan. Dia memutus pembicaraan, memutus pembahasan yang masih berkaitan. Dan bisa jadi orang itu tidak tahu. Ya. Dan itu ma'ruf di kalangan para ulama. Itu ma'ruf di kalangan masyarakat. Di mana ada orang yang dia membaca surat, ya, panjang, namun cuma dibaca separuhnya saja. Atau dibaca cuma beberapa ayat. Tayyib. Tapi terkadang begini ya. Sudah selesai, dibuka lagi, nah, dimatikan. Nah, terkadang ada orang begini, kalau saya surat pendek terus kayaknya gengsi. Makanya cari surat yang panjang. Dan surat yang panjang itu yang aneh-aneh misalnya, yang dia hafal. Tapi dia cuma hafal segitu aja. Alhamdulillah, insya Allah tidak masalah ya. Dia boleh membaca surat apapun. Cuman kata An-Nawawi yang lebih afdal adalah membaca satu surat penuh. Nah, selanjutnya yang ketiga, boleh hanya membaca surat Al-Fatihah. Diperbolehkan hanya membaca surat Al-Fatihah. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang pemuda dari Bani Sulaim, "Kaifa tasna'u ya bna akhi idza shallaita?" Wahai putra saudaraku, apa yang kamu baca ketika kamu salat? Pemuda itu menjawab, "Aqra'u bi Fatihatil kitab wa as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar." Aku membaca Al-Fatihah lalu meminta surga kepada Allah dan berlindung dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui perbuatannya. Ya. Seperti ini pula yang aku baca. Dan ini ceritanya dalam hadis yang ma'ruf ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu pernah melakukan salat di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW. Beliau jadi makmum, bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Seusai salat Isya di Masjid Nabawi,
Mu'adz pulang ke kampungnya di Bani Sulaim. Sesampainya di Bani Sulaim, jamaah di situ sudah menunggu. Kampung Bani Sulaim sudah menunggu untuk sholat di musola Bani Sulaim. Lalu yang jadi imam Mu'adz ibnu Jabal. Sehingga beliau pulang dari Masjid Nabawi sudah larut malam. Sampai di kampung Bani Sulaim ya semakin malam. Kemudian Mu'adz ngimami dan beliau membaca surat Al-Baqarah. Sampai selesai. Nah, pemuda ini merasa kelamaan. Akhirnya beliau meninggalkan jamaah, kemudian sholat sendiri di belakang, terus pergi. Kemudian para jamaah yang lain melaporkan, tadi ada yang kayak gini. Karena kelamaan, dia mutus dari jamaah, lalu dia sholat sendiri terus pergi. Akhirnya apa kata Mu'adz? Innahu munafik. Orang itu munafik. Akan aku laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian dua orang ini datang menghadap Rasulullah SAW dan Mu'adz melaporkan kejadian yang dialami. Lalu Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini, Ya ibna akhi, kaifa tasna idza shallaita? Wahai putra saudaraku, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu baca ketika kamu salat? Kemudian pemuda ini menjawab, aku baca Al-Fatihah dan aku minta kepada Allah surga dan berlindung dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Hakadha aqra' wa yaqra'u Mu'adz. Ya seperti ini yang saya baca dan yang dibaca oleh Mu'adz. Artinya enggak ada yang kurang dari sholatmu. Sehingga sholatmu sah, tidak ada yang kurang dari sholatmu. Sehingga Nabi SAW menyetujui perbuatan ini. Ya. Yang itu dalil bahwasanya meskipun orang tidak membaca surat apapun, hanya Fatihah saja, sholatnya sah. Dan Mu'adz bahkan ketika itu dimarahi oleh Rasulullah SAW dan beliau mengatakan kepada Mu'adz, Afattanun anta ya Mu'adz. Kamu mau bikin kisruh wahai Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Mau bikin kisruh wahai Mu'adz. Sudah sholatnya malam sekali, ya, karena baru pulang dari Masjid Nabawi, baru bisa ngimami di Masjid Bani Sulaim, yang dibaca surat Al-Baqarah. Padahal jamaah ada yang tua, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Sehingga Nabi SAW meminta kepada Mu'adz kalau sholat isya, ya, yang proporsional. Kamu bisa baca surat Al-Insyiqaq, idza sama'u syanqat, atau surat-surat yang kanan kirinya. Nah, selanjutnya kaidah yang keempat. Umumnya rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Umumnya rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW yang diceritakan oleh Abu Qatadah. Ada dua nama yang mirip ya, ada Qatadah, ada Abu Qatadah. Kalau yang pakai Abu Qatadah ini nama sahabat, kunyahnya sahabat. Kalau Qatadah saja tanpa Abu, itu nama ulama tabi'in. Sehingga dua hal ini perlu dibedakan ya. Abu Qatadah bercerita, wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil kitab wa suratain. Wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil raq'atil ula min salatis subhi wa yuqassiru fil tsaniyah. Nabi SAW ketika salat asar, beliau terbiasa membaca Al-Fatihah dan dua surat, yaitu di rakaat pertama dan kedua. Wa kana yutawwilu fil raq'atil ula min salatis subhi. Dan beliau memanjangkan rakaat yang pertama dari salat subuh, wa yuqassiru tsaniyah, dan beliau memendekkan bagian yang rakaat yang kedua. Sehingga rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini tujuannya adalah dalam rangka
memberi kesempatan bagi para makmum yang masbuk agar mereka tidak ketinggalan rakaat. Sehingga boleh panjangkan sampai yang masbuk-masbuk bisa bergabung sehingga tidak ketinggalan satu rakaat. Baik. Dan itu artinya bahwa sholatnya Rasulullah SAW itu sambil memperhatikan kondisi makmum. Agar para makmum yang masbuk juga turut serta mendapatkan rakaat yang sempurna bersama imam, maka beliau SAW memanjangkan rakaat yang pertama. Yang kedua atau berikutnya, tidak dianjurkan untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, meskipun dibolehkan. Kami ulang ya, tidak dianjurkan meskipun dibolehkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Ulama berbeda pendapat tentang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Perbedaan ini hanya berkisar ya, tentang mana yang lebih afdal. Perbedaan dalam masalah afdaliyah. Mana yang lebih afdal, yang lebih sesuai sunnah di rakaat yang ketiga dan keempat. Apakah cukup membaca Al-Fatihah ataukah dianjurkan untuk ditambahi dengan surat yang lain? Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya mengatakan, ibahatul qiraah fil ukhrayaini minadz zuhri wal asri bi aktsara min fatihatil kitab wa hadha min ikhtilafil mubah la min ikhtilafil ladzi yakunu ahaduhuma mahdzura wal akharu mubahan. Boleh membaca di dua rakaat terakhir untuk salat duhur dan asar lebih dari surat Al-Fatihah. Wahada, dan ini termasuk perbedaan yang mubah, perbedaan pendapat yang sifatnya mubah. Bukan perbedaan yang satu hukumnya terlarang dan yang satu hukumnya mubah. Fajaizun ayyaqra'a fil ukhrayaini fi kulli rak'atin bi Fatihatin fayaqtasiru minal qira'ah 'alaiha. Diperbolehkan untuk membaca di dua rakaat yang terakhir di masing-masing rakaat dengan Al-Fatihah saja, sehingga cukup Al-Fatihah saja yang dibaca. Wa mubahun ayyuzada fil ukhrayaini 'ala Fatihatil kitab. Dan boleh juga untuk ditambah di dua rakaat terakhir melebihi dari Al-Fatihah, sehingga dia baca misalnya surat-surat yang lain lebih dari surat Al-Fatihah. Karena itulah Abul Hasanat Al-Laknawi, beliau mengingkari pendapat sebagian ulama yang menganjurkan sujud sahwi. Menganjurkan sujud sahwi bagi orang yang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat. Dalam kitab At-Ta'liqul Mumajjad, beliau mengatakan, wa aghrabu ba'di ashabina. Saya bacakan terjemahannya saja. Yang aneh, pendapat sebagian mazhab kami, yaitu mazhab Hanafi, ada yang mewajibkan sujud sahwi karena membaca surat di dua rakaat terakhir. Pendapat ini telah dibantah dengan bagus oleh para ulama yang mensyarah kitab Al-Maniyah, seperti Ibrahim Al-Halabi, Ibnu Amir Al-Halabi, dan ulama yang lainnya. Kita sangat yakin orang yang berpendapat demikian karena belum sampai kepadanya hadis. Andai telah sampai kepadanya hadis, tentu dia tidak akan mengucapkan demikian. Dan hadis yang dimaksud adalah riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar As-Siddiq punya kebiasaan ya, ketika di rakaat yang ketiga saat sholat maghrib, beliau membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selanjutnya, yang keenam, umumnya urutan panjang salat dari yang paling panjang adalah sebagai berikut. Untuk salat 5 waktu ya,
Umumnya urutan panjang untuk sholat 5 waktu sebagai berikut. Subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Sesuai urutan setelah subuh. Subuh, zuhur, asar, terus bukan maghrib ya, tapi isya baru maghrib. Saya katakan umumnya, artinya kebalik bisa nggak? Ya sangat mungkin bisa kebalik. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulanin kana bil Madinah." Aku belum pernah melihat ada orang yang salatnya lebih mirip dibandingkan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan si fulan. Dan fulan ini, si A ini berada di Madinah. Qala Sulaiman, perawi yaitu Sulaiman mengatakan, "Fasallaitu ana wara'ahu." Maka aku pun salat di belakang si fulan ini. Fakana yutilu fil ulayaini minadz-dzuhri. Beliau memanjangkan 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur. Wa yukhaffiful ukhrayaini, dan beliau memendekkan, meringankan 2 rakaat terakhir. Wa yukhaffiful asra wa yaqra'u fil ulayaini minal maghrib bi qisaril mufassal. Dan beliau lebih meringankan salat asar. Dan beliau membaca di 2 rakaat salat maghrib dengan qisar mufassal. Wa fil isya'i bi wasatil mufassal wa fi subhi bi tiwalil mufassal. Nabi SAW ketika maghrib beliau membaca qisar mufassal, isya wasat mufassal, subuh tiwal mufassal. Tadi kita sudah dapat istilah itu, insyaallah mudah untuk dipahami. Ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sehingga kita bisa perhatikan di sini bahwa yang menjadi imam Madinah ketika itu dipuji oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena dianggap salatnya paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bagi imam maupun munfarid, bagi imam maupun orang yang salat sendirian, dianjurkan untuk membiasakan membaca tiwal mufassal dalam salat subuh, qisar mufassal ketika maghrib, dan wasat mufassal ketika zuhur, asar, dan isya. An-Nawawi mengatakan, qalu wa yustahabbu ay yaqra'a fi subhi bi tiwal mufassal wa fi dhuhri bi qaribin min dhalika wa fil asri wal isya'i bi awsatihi wa fil maghribi bi qisarihi fa in khalafa wa qara'a bi atwala aw aqsar min dhalika jaza. Qalu, para ulama Syafi'iyah mengatakan, wa yustahabbu, dianjurkan untuk membaca tiwal mufassal ketika salat subuh. Tiwal mufassal mulai dari apa? Mulai dari Qaf sampai surat Al-Mursalat, sampai akhir juz 29. Dan membaca surat yang mendekatinya ketika salat duhur, sehingga duhur lebih panjang dibandingkan asar. Wa fil asri wal isya, sementara untuk asyar dan isya yang dibaca adalah wasat mufassal. Sehingga zuhur itu membaca kurang lebih tiwal mufassal, sedangkan asar dan isya baca wasat mufassal. Wa fil maghrib bi qisarihi, sementara untuk maghrib baca qisar mufassal. Fa in khalafa, tapi kalau dia beda, ya, tidak mengikuti aturan ini, wa qara'a bi atwal au aksar, lalu dia membaca kadang panjang, kadang pendek, tidak sesuai dengan posisinya, kata An-Nawawi, jaza, hukumnya diperbolehkan. Sehingga boleh membaca lebih panjang atau lebih pendek dari acuan baku di atas. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini keterangan An-Nawawi. Selanjutnya, bagian akhir dari pemilihan surat.
Di sini saya sebutkan tentang bolehkah menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Umumnya Nabi SAW membaca satu surat dalam satu rakaat. Dan terkadang beliau membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Beberapa surat yang panjangnya semisal yang digabungkan oleh Rasulullah SAW dalam satu rakaat disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan an-nadhair. An-nadhair artinya yang mirip. Surat an-nadhair berarti surat yang mirip. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad araftu an-nadhair allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna. Sungguh saya tahu an-nadhair yang sering digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara 20 suratan minal mufassali surataini fi kulli raqatin. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan ada 20 surat mufassal dan pasangan 2 surat di setiap satu rakaat. Nah, itu dirinci dalam riwayat yang lain. Kalau keterangan ini ada di riwayat Bukhari Muslim. Laqad araftu an-nadhair allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna. Ini ada di riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain, ada di riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani, Ibnu Mas'ud memberikan rincian. Kana yaqra'un nadhair as-surataini fi rak'atin. Nabi SAW membaca an-nadhair 2 surat fi rak'atin dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat ya, bukan 2 rakaat, dalam satu rakaat. Gandengannya apa saja? Ar-Rahman dengan An-Najm dalam satu rakaat. Iqtarabatis sa'ah dengan Al-Haqqah dalam satu rakaat. Saya tuliskan di bawah itu. Ar-Rahman dengan An-Najm satu rakaat. Al-Qamar dengan Al-Haqqah satu rakaat. At-Tur dengan Az-Zariyat satu rakaat. Al-Waqi'ah dengan Al-Qalam satu rakaat. Al-Ma'arij dengan An-Nazi'at satu rakaat. Al-Mutaffifin dengan Abasa wa Tawalla dalam satu rakaat. Al-Muddathir dengan Al-Muzammil dalam satu rakaat. Al-Insan dan Al-Qiyamah juga demikian. Dan Nabi SAW menggabungkan antara Al-Mursalat dengan An-Naba. Dan beliau menggabungkan antara surat Ad-Dukhan dengan At-Takwir. Semuanya ada dalam satu rakaat. Jadi pasangan-pasangan tadi dibaca oleh Nabi SAW dalam satu rakaat. Masya Allah. Ini sunnah yang barangkali di masyarakat kita sudah tidak begitu dipedulikan ya. Maka jika Anda mampu mengerjakannya, silahkan dikerjakan. Mana yang mungkin untuk saya lakukan dari 10 gabungan ini, nanti Anda pilih dan silahkan dipraktekkan agar kita dianggap mengamalkan sunnah Nabi SAW walaupun sekali seumur hidup. Bagi Anda yang ingin menggabungkan 2 surat dalam satu rakaat, dianjurkan untuk mengikuti pasangan seperti di atas. Al-Qamar dengan Al-Haqqah, Ar-Rahman dengan An-Najm, dan seterusnya. Meski boleh menggabungkan surat-surat yang lain sesuai yang diinginkan. Karena pada asalnya membaca surat di sini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa rincian ini. Sehingga selanjutnya adalah nanti kalau Anda membaca surat dalam Al-Quran, Anda butuh yang ini, butuh yang itu, sudah tahu petanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.